Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya kepada kita. Di antara nikmat Allah kepada kita, Allah berikan kemudahan untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, pembahasan kita pada malam ini tentang alam barzakh yang sering juga disebut dengan alam kubur. Disebut alam kubur, Bapak Ibu yang kami muliakan, karena umumnya manusia dikuburkan. Disebut alam kubur karena umumnya manusia dikuburkan. Namun perlu diketahui, orang yang tidak dikuburkan pun tetap mengalami alam barzakh. Apakah dia meninggal karena tenggelam, kemudian tidak ditemukan, atau dimakan atau diterkam hewan buas, maka semua mereka melewati alam barzakh walaupun tidak dikubur. Pembahasan alam kubur, Bapak Ibu, atau alam barzakh adalah pembahasan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka seorang muslim wajib mengimani kejadian yang ada di alam barzakh. Bahkan mengimani kejadian di alam barzakh termasuk kepada rukun iman yang kelima. Apa rukun iman yang kelima? Beriman kepada hari akhir. Ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, kata Nabi, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir yang kelima. Yang keenam, beriman kepada takdir. Maka pembahasan alam barzakh masuk pembahasan rukun iman yang kelima. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, karena di sebagian masjid ketika kita membahas ini, dia katakan ada tokoh agama yang mengingkari pembahasan alam kubur, seolah-olah dia menentang ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis yang banyak yang membahas tentang alam kubur. InsyaAllah nanti kita akan bacakan satu persatu. Perlu diketahui Bapak Ibu, kalau seseorang itu sudah berbahagia di kuburnya, dapat nikmat, ini alamat dia akan bahagia setelahnya. Sebaliknya kalau dia tidak selamat di kuburnya, mendapat azab, ini alamat urusannya setelah itu berat. Maka disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya kubur atau alam kubur adalah tahapan pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Jadi kubur itu tahapan pertama dari tahapan akhirat. Kata Nabi, fa in naja minhu, siapa saja yang selamat, fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau selamat di kubur, dapat nikmat, maka urusannya setelah itu mudah, kata Nabi. Wa illam yanju minhu, siapa saja yang tidak selamat, dapat azab, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka urusannya lebih berat setelahnya. Maka Bapak Ibu, berusahalah kita agar kita bahagia di kubur kita. Nanti kita akan sebutkan sebab-sebab
mendapat nikmat di dalam kubur kita. Karena di kuburan kalau tidak ada nikmat, maka lawannya apa? Azab. Baik. Apa saja yang terjadi di alam kubur? Yang pertama, kuburan gelap. Jangan nanti sebagian orang ketika membahas alam kubur, alam buka, alam gali kuburan tidak ada masalah katanya. Jenazah masih seperti itu juga katanya. Ini namanya akal-akalan. Karena alam kubur, alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Mungkin ketika dibuka kuburan itu atau digali, ya jenazahnya tetap berbaring. Padahal dalam hadis, kalau sudah dikubur, nanti akan datang dua malaikat yang mendudukkan siapa? Orang yang ada di kubur itu didudukkan. Coba kita pikir dengan akal, bisa duduk enggak dalam kubur itu? Enggak, tapi itulah nyatanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika Nabi menggambarkan kenikmatan surga, atau dalam ayat menggambarkan nikmat surga, ada sungai. Apa yang terbayang sungai di kita? Kemungkinan besar yang terbayang sungai pada kaum muslimin adalah sungai yang paling indah yang pernah dia lihat. Padahal surga lebih indah dari itu. Kata Nabi, bahwasanya surga itu tidak pernah dilihat dengan mata, kenikmatannya, kemudian tidak pernah didengar oleh telinga. Ini menunjukkan nikmat di surga lebih tinggi dari nikmat dunia. Jadi tidak bisa diakal-akali. Maka Bapak Ibu, yang pertama kuburan gelap. Buktinya ketika Nabi SAW mendoakan salah seorang sahabat beliau, Abu Salamah. Apa kata Nabi mendoakan Abu Salamah? Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ya Allah ampuni kami dan dia. Wafsah lahu fi qabri, luaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fi, dan berilah dia cahaya di dalamnya. Maka kalau kita mendoakan orang yang meninggal, doakan agar dia dapat cahaya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kegelapan kubur. Yang kedua, kondisi di dalam kubur itu ada himpitan kubur namanya. Himpitan ini semua manusia merasakan. Kaum muslimin merasakan himpitan? Jawabannya iya. Tapi bermanfaat bagi kaum muslimin untuk mengampuni dosanya. Adapun orang kafir, himpitan ini sebagai azab baginya. Ya, himpitan di sini bukan nanti akan dikisahkan bahwasanya kuburan akan menyempit, bukan. Ya, kita akan jelaskan nanti. Jadi himpitan semua manusia mengalami. Ya, bahkan termasuk para sahabat. Kata Nabi SAW, Inna lil qabri daghtatan. Sungguhnya di kuburan itu ada himpitan. Walau kana ahadun najian minha, seandainya ada yang selamat darinya, naja minha Sa'd bin Mu'adz, tentu sahabat saya yang bernama Sa'ad selamat darinya. Seandainya ada yang selamat. Maka ini menunjukkan pada umumnya semua manusia merasakan himpitan di kuburnya. Berat enggak itu Bapak Ibu? Al-jawab berat. Karena kita sendirian di kuburan dan kita akan ditemani jika kita beramal soleh. Nanti kita akan sebutkan juga amal soleh dia berupa laki-laki yang akan menemani orang yang ada di kubur tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah berapa itu kejadiannya? Kegelapan, himpitan. Yang ketiga namanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan. Ditanya tentang 3 hal. Nanti kita akan bacakan. Yang keempat, ada azab, ada nikmat. Ini dibahas dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sangat banyak. Sekarang kita bahas tentang pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan di alam kubur Bapak Ibu, ada 2 golongan yang kita sebutkan. Yang pertama orang-orang beriman dan beramal saleh. Yang kedua orang munafik. Bagaimana keadaan mereka di alam kubur? Nabi menceritakan kisah atau bagaimana orang yang beriman di alam kuburnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Nanti ruh orang beriman akan dikembalikan kepada jasadnya. Ketika ada yang meninggal, ruhnya bagaimana? Ketika ada yang meninggal, di antara kita ada yang meninggal, ruhnya bagaimana dengan jasad? Terpisah. Nanti dikubur, ruhnya dikembalikan lagi. Fayatihi malakan, akan datang dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, akan datang. Ya. Fayujlisanihi,
yang meninggal tadi didudukkan, ya. Fayaqulani lahu. Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Di dunia sekarang mudah menjawab. Ini kalau ditanya Bapak Ibu umumnya bisa jawab, ya. Tentu di alam kubur tidak semudah itu. Taib. Buktinya orang munafikin, Bapak Ibu, di masa Nabi, orang-orang munafikin itu salat bersama Nabi tidak? Iya, karena hatinya kufur, nampaknya muslim. Jadi kalau Nabi sholat, mereka sholat. Tapi yang biasanya mereka sholat itu sholat yang terang-terang saja. Apa saja sholat yang terang? Zuhur, asar, maghrib. Makanya kata Nabi, sholat yang berat bagi orang munafik apa? Subuh dan isya, karena gelap. Kalau gelap bagaimana? Kan tidak nampak-nampak bana di orang, tidak datang ke musajid. Tapi kalau yang terang-terang, zuhur, asar, maghrib, nampak nanti kalau tidak ke masjid. Karena para sahabat menganggap yang tidak ke masjid, ini di masa sahabat ya, dianggap orang yang tidak pergi ke masjid itu kena penyakit munafik. Nah, ini tapi jangan diarahkan ke saudara-saudara kita, karena hukum dari sholat berjamaah berbeda-beda para ulama. Ini di masa sahabat, kalau tidak ada yang pergi ke masjid dianggap terkena penyakit munafik. Jadi kalau kita ingin selamat dari itu, semangat sholat berjamaah ke masjid. Semua sholat, ya, di mana kita berada, cari masjid. Minimal kalau tidak ketemu masjid, sholat di mana kita berada. Mungkin di rumput, di pasir, boleh. Ya, baik pakai alas atau tidak, terserah. Yang penting suci. Kemudian Bapak Ibu, ditanya oleh malaikat ini tentang Allah, tentang Tuhannya, dijawab Allah. Fayaqulani lahu, ya, fayaqulani lahu. Apa kata dua malaikat ini? Madinuk, apa agamamu? Dia jawab, dinil Islam, atau dinil Islam, agamaku adalah Islam. Bisa dia jawab. Fayaqulani lahu, dia bertanya lagi dua malaikat ini, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia jawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dia jawab. Orang yang beriman dan beramal saleh. Orang munafik, karena dia ikut sholat bersama Nabi, kemungkinan besar tahu tidak dia tiga pertanyaan ini bisa dijawab. Maksudnya ketika ditanyakan kepada orang munafik ketika di dunia, tiga pertanyaan ini bisa jawab tidak mereka, Bapak Ibu? Besar kemungkinan bisa. Karena mereka hadir mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, orang munafik di dunia dia akan bisa jawab, tapi di akhirat nanti dia tidak bisa jawab. Kita akan sebutkan hadisnya nanti. Maka orang Islam, kaum muslimin, orang beriman bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Kemudian Bapak Ibu, setelah dia bisa menjawab ini, terdengar suara, sadaqa abdi, telah benar hambaku. Ya, terdengar suara, fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan kepadanya permadani dari surga. Di mana ini terjadi? Ini kejadiannya di kuburan. Bentangkan permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu ke surga. Walbisuhu minal jannah, pakaikan dia dari pakaian dari surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, akhirnya dia bisa merasakan ya angin surga dan aroma surga. Setelah apa ini? Menjawab tiga pertanyaan tadi. Pertama, dia dapat permadani dari surga, kemudian dibukakan pintu ke surga, kemudian diberikan pakaian dari surga, kemudian dia mencium angin, merasakan angin surga dan aromanya. Taib. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah itu datang seorang laki-laki kepadanya yang bentuknya bagus, pakaiannya indah, aromanya wangi, untuk menemaninya. Melihat hal ini dia heran, dia bertanya, man anta? Kamu siapa? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Kamu ini siapa? Fayaqulu, dijawab oleh orang ini, ana amalukas salih, saya amal solehmu. Amal soleh yang menemani dia. Maka Bapak Ibu, amal soleh, jangan kita malas-malas beramal soleh. Semangat.
Karena itu menjadi teman di mana? Di kuburan kita. Berbeda dengan maksiat, dia akan menemani juga, tapi berupa orang yang jelek rupanya. Nanti kita akan sebutkan. Berarti dia dapat kenikmatan, kemudian dia ada teman. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, Allah berikan nikmat kepadanya, kuburannya dilapangkan, dan Allah berikan cahaya kepadanya. Nah, kuburan dilapangkan sejauh mata memandang. Berapa itu luas kuburan? Ya, luas. Kenapa? Karena dia bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir. Setelah dia mendapat nikmat ini, Bapak Ibu, Rabbi aqimis sa'ah, katanya, ya Allah, tegakkan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai saya bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Dia ingin agar hari kiamat cepat ditegakkan. Kenapa? Karena setelah itu urusannya akan bahagia. Maka dia ingin cepat ditegakkan hari kiamat. Sekarang orang munafik lagi. Ya'tihi malakan, datang juga dua malaikat. Fayujlisanihi, didudukkan juga. Fayaqulani lahu man rabbuk, ditanya juga, Tuhanmu siapa? Dijawabnya, fayaqul ha la adri. Tidak tahu saya. Ha ya la adri. Fayaqulani lahu ma dinuk, agamamu apa? Fayaqul ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fiikum, siapa yang diutus kepada kalian? Laki-laki yang diutus kepada kalian. Fayaqulu ha la adri, saya tidak tahu. Nah, lihat, siapa ini menjawab? Orang munafikin. Maka Bapak Ibu pelajari tentang Allah, tentang agama kita, tentang Nabi. Kemudian diamalkan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah mudahkan kita menjawab pertanyaan dua malaikat tadi. Kemudian Bapak Ibu, ketika dia tidak bisa jawab, disebutkan oleh Nabi, thumma yutrabu bimitraqatin min hadid darbatan baina udhunayh. Kemudian orang yang tidak bisa jawab tadi, munafikin, dipukul dengan palu besi baina udhunayh, di antara dua telinganya. Di mana itu? Dua telinga. Az-zahirnya di bagian kepala. Ya, dipukul. Dari mana? Dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Dia berteriak, ya, karena sakit. Kita aja terjepit tangan berteriak kita, ya. Berteriak dia didengar oleh makhluk di sekitarnya kecuali dua golongan makhluk, jin dan manusia. Jin manusia tidak bisa dengar. Tapi selain itu bisa. Yang di dekat kuburan tersebut. Dari zahir hadis ini. Kalau kita bisa mendengar teriakan orang di kubur gimana? Malah jadi musibah jadinya. Gak bisa tidur kita. Ya, apalagi yang tinggal dekat kuburan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi dia dipukul dari palu dari besi. Kemudian fayunadi munadin minas sama. Datang lagi seruan dari langit. An kadzaba, bahwasanya orang ini pembohong, pendusta. Fafrishu lahu minan nar, bentangkan dia permadani dari neraka. Kemudian waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, dia terasa baginya panas neraka. Wa yudayyaqu alaihi qabruh, kuburnya disempitkan. Kalau tadi yang sebelumnya apa? Betul, yang tadi kejadiannya himpit ya. Beda himpitan dengan menyempit, beda. Jadi disempitkan kuburnya hatta taftalifa fihi atla'uhu, akhirnya tulang belulangnya saling bertemu karena disempitkan. Kalau orang mukmin tadi lapang sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang berarti lebih luas dari apa? Stadion, itu. Sejauh mata memandang, ya. Ini kalau kita bawakan perumpamannya ke dunia, tapi di kuburan tentu sesuai dengan alam tersebut. Maka bertemu tulang-tulangnya. Wa ya'tihi rajulun, datang laki-laki juga. Qabihul wajhi, wajahnya jelek. Qabihul thiyab, pakainya juga jelek. Muntinur rih, aromanya bau. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uka hadha yaumuk alladhi kunta tu'adu. Fayaqul man anta, kata orang ini, kamu siapa? Fawajuhuka alwajuhu yaji'u bisyarr,
wajahmu seperti wajah membawa kejelekan. Kalau tadi wajahnya membawa kebaikan. Fayaqul, apa kata orang ini yang datang ke kuburan? Ana amalukal khabith. Saya ini amal burukmu, amal jelekmu. Hati-hati, maksiat ya, dia akan datang berupa apa? Laki-laki jelek. Hati-hati. Mudah-mudahan ini memotivasi kita beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Fayaqul, apa kata orang yang di kuburan tadi? Rabbi la tuqmis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena urusannya sudah berat di kubur, dapat azab, tentu urusannya lebih berat lagi di hari kiamat, di akhirat nanti. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Kejadian di alam kubur secara umum. Perbandingan orang beriman dan orang munafik. Ada 3 golongan yang tidak akan ditanya di kuburan. Ada 3 golongan yang tidak ditanya di kuburan. Kalau dahulu pernah kita singgung, ada beberapa golongan yang tidak dihisab, kan begitu? Siapa saja yang tidak dihisab? Yang pertama, la yastarqun. Ini hisab ya, bukan kuburan ini, hisab di akhirat. La yastarqun, tidak minta ruqyah. Nah, begitu. Ruqyah dilarang apa tidak? Jawabannya boleh. Ruqyah boleh. Tapi kalau kita minta ruqyah, hilang keutamaan masuk surga tanpa hisab. Kita sakit, datang kawan meruqyah, biar aja. Tapi jangan minta ruqyah. Tapi tidak tahu dia boleh, ya udah minta ruqyah, tapi hilang keutamaan ini. Nah, jadi jangan salah tangkap ini Bapak Ibu. Kemarin Ustaz bilang tidak boleh ruqyah, boleh. Tapi kalau minta ruqyah, ya, tidak hilang keutamaan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama tidak minta ruqyah. Yang kedua, ya, yang pertama la yastaqun. Yang kedua, wala yaqtaun. Tidak berobat dengan besi panas. Nah, besi panas dipanaskan kemudian berobat dengan itu. Kalau ada yang berobat dengan besi panas, maka hilang keutamaan ini. Berobat dengan besi panas hukumnya makruh karena merusak badan. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Kalau ingin masuk surga tanpa hisab, jangan tatayyur, beranggapan sial. Nah, beranggapan sial, nampak hewan tertentu, sialnya hariko. Tatayyur. Kalau ada yang seperti itu, dia hilang keutamaan masuk surga tanpa hisab. Kemudian tambahan dari Nabi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang benar. Ini keutamaan masuk surga tanpa hisab. Sekarang ini keutamaan tidak ditanya di kuburan. Kalau tidak ditanya berarti urusannya mudah. Yang pertama orang yang mati syahid. Nah, ini yang Bapak Ibu bilang tadi. Yang mati syahid tidak ditanya di kuburan. Orang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali satu saja. Apa? Hutang. Jadi Bapak Ibu, orang yang mati syahid berperang melawan orang kafir, maka kalau dia mati ketika berperang, dia mati syahid, maka dia tidak ditanya di kubur. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Wahai Nabi, kenapa orang beriman ditanya dalam kuburan kecuali orang yang mati syahid? Padahal orang beriman ditanya tadi. Kenapa orang mati syahid tidak ditanya? Kata Nabi, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Cukup kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Kita ditebas ketika perang, itu kan sudah ujian itu. Maka di kuburan tidak dapat ujian lagi. Nah, begitu. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang meninggal ketika menjaga batas wilayah kaum muslimin ketika perang. Kata Nabi, ribatu yaumin wa lailah, menjaga perbatasan sehari semalam, khairun min siyami syahrin wa qiyamih, lebih baik dari puasa sebulan dan salat malam di bulan itu. Lebih utama ya, menjaga perbatasan daripada puasa sebulan dan sholat di malamnya. Baik, ini keutamaan menjaga perbatasan. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, orang yang meninggal di malam Jumat dan di hari Jumat juga tidak ditanya di kuburannya. Meninggal alami ini bukan meninggal disengaja. Ya, karena tahu keutamaan meninggal di situ, dia sengaja, bukan meninggal alami. Baik meninggalnya sakit atau yang lain.
Kata Nabi, "Ma min muslim," tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jum'ah, meninggal di hari Jumat, aw lailatal jum'ah, atau malam Jumat, illa waqahu Allah fitnatal qabr, kecuali Allah akan selamatkan dia dari fitnah atau pertanyaan kubur. 3 golongan. Nah, ada yang keluarganya meninggal malam Jumat dan di hari Jumat? Ya, alhamdulillah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, apalagi meninggal dari Jumat pagi misalnya, kemudian disolatkan oleh orang yang bertauhid. Apa orang bertauhid? Tidak kedukun, ya, tidak pakai jimat. Orang bertauhid minimal 40 orang. Orang yang disolatkan itu dapat syafaat di hari kiamat. Nah, ini keutamaan juga. Jadi kalau itu pula keutamaan belajar agama kan di komplek ini. Ini berapa orang Bapak Ibu ini? Ada 100. Kurang ya. Jadi kalau seandainya bertauhid, ada orang meninggal disolatkan di sini, maka orang yang disolatkan dapat keutamaan syafaat. Dengan syarat apa? Minimal 40 orang bertauhid. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini banyak hadis-hadis, ayat dan hadis tentang apa yang terjadi di kuburan. Termasuk Fir'aun. Fir'aun itu dikubur atau bagaimana? Tenggelam. Ya, tenggelam, tidak dikuburkan. Baik. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha 'uduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab." Kepada mereka, Fir'aun dan pengikutnya, ditampakkan neraka pada pagi dan petang, pagi dan sore. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini dalil ayat yang menunjukkan ada azab kubur yang dialami oleh Fir'aun dan pengikutnya. Di sini ada penafsiran para ulama Bapak Ibu tentang bagaimana bentuk Fir'aun itu diperlihatkan neraka. Yang pertama, bahwasanya ruh Fir'aun dan bala tentaranya berada di dalam rongga burung yang hitam. Ini penafsiran ulama ini. Dan burung ini membawa mereka ke neraka setiap pagi dan petang sampai hari kiamat. Ini penafsiran pertama. Kan tadi diazab di pagi dan sore atau petang. Maka di antara bentuknya, ruh mereka dimasukkan ke dalam rongga burung dan burungnya membawa mereka ke neraka setiap pagi dan petang. Yang kedua, penafsiran ulama tentang Fir'aun ini, ditampakkan kepada mereka tempat mereka di neraka. Diperlihatkan kepada mereka, Fir'aun dan pengikutnya, tempat mereka di neraka setiap pagi dan petang dalam rangka untuk menghinakan mereka. Baik, ini penafsiran kedua. Penafsiran ketiga, bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya dipaparkan ke api neraka setelah kematian mereka, yakni tenggelam, dan ketika hari kiamat baru mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ini 3 penafsiran terkait ayat tadi, Ghafir 46. Nanti dicek, silakan dicek di rumah. Jadi kalau ada yang mengatakan di kuburan itu tidak ada apa-apa, urusan kita nanti di hari kiamat, kasih dia ayat Ghafir ayat 46. Karena ada tokoh-tokoh agama yang menolak kejadian di alam kubur. Masih ada ayat-ayat yang lain Bapak Ibu, kemudian hadis. Kemudian ada hadis tentang doa agar selamat dari azab kubur. Doa ini dibaca, lebih utama dibaca sebelum salam ketika sholat. Selesai kita baca tasyahud, sholawat, kemudian sebelum salam baca doa ini kalau sempat, kalau waktu masih panjang. Tapi kalau tidak, boleh di luar sholat. Nabi SAW mengatakan, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhud al-akhir," jika kalian telah selesai dari tasyahud akhir kemudian berselawat, "falyata'awwadz billah min arba'." Berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, min azabi jahannam, dari azab neraka. Yang kedua, wa min azabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarril masihid dajjal, dari fitnah dajjal penusta di akhir zaman nanti. Maka di antara doa yang dibaca sebelum salam, Allahumma inni
a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan boleh ditambah doa yang lain, misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun mungkin jamaah kalau imamnya baca agak lama menunggu salam. Baik. Kalau jadi imam jangan terlalu panjang doanya. Kalau salat sunnah silakan panjang-panjang. Ini doa di antara doa agar kita selamat dari azab kubur. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini disebutkan sebab-sebab agar selamat dari azab kubur. Tentu yang pertama beriman dan beramal saleh. Kemudian di antara sebab juga adalah membaca surat Al-Mulk. Ya. Juz 29 bagian awal. Sebelum kita sebutkan sebab-sebab terhindarnya, kita sebutkan dulu sebab-sebab azab kubur. Yang pertama sebab azab kubur, yang kedua sebab terhindarnya kita. Di antara sebab azab kubur, tentu yang jelas tadi tidak bisa menjawab pertanyaan. Kenapa? Tentu karena munafik di dunia. Ketika Nabi melewati dua kuburan, kalau tidak pernah kita singgung di sini, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika Nabi melewati dua kuburan, kata Nabi, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya penghuni kubur ini yang dua ini sedang diazab. Tentu yang dengan izin Allah beliau tahu. Wa ma yu'adzaban fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, salah satu kubur itu mendapat azab kubur karena tidak hati-hati terhadap buang air. Bisa jadi kena percikan tapi tidak dibasuh, atau habis buang air tidak cebok, langsung pakai celana. Umumnya laki-laki. Ya, dia bawa mobil, kemudian kencing dia berhenti dari tebing, tembakannya di tebing. Habis itu langsung dia pakai celana, tidak dibasuh. Padahal banyak, mungkin bisa bawa air aqua, ya, bisa dibasuh. Kemudian tempat kencing itu disiram. Ya, apalagi buang airnya di halte bis, ini dilarang. Karena tempat berkumpulnya manusia. Atau di sini, udah jelas orang olahraga, sini buang pipis di situ. Itu tidak boleh. Tempat perkumpulan manusia tidak boleh kencing di sana. Atau kencing sengaja di lubang hewan. Nampaknya lubangnya pipisan situ. Karena yangi sama. Baik. Bapak Ibu, itu yang pertama ya, tidak hati-hati dari buang air kecil. Yang kedua, wa amal akhar, yang kedua ini, fakana yamshi bin namimah, suka menghasut, membuat orang berkelahi. Hati-hati. Kadang bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Disengaja memang benar-benar mau ngadu dia. Datang ke si A, datang ke si B, diadunya. Datang ke si A, dijelekkan si B. Datang si B, dijelekkan si A. Sengaja. Ada juga yang tidak disengaja. Kenapa tidak disengaja? Karena mulutnya ember. Ketika ke si A, dicerita, akhirnya dijelekkan si B. Datang ke si A, ngomong-ngomong karena ember, dijelekkan si B. Ya, itu tanpa disengaja. Tapi akhirnya orang berkelahi juga. Wallahu a'lam, yang dimaksud tentu yang sengaja, namimah. Hati-hati, ya. Walaupun tidak disengaja, bisa jadi berkemungkinan masuk karena dia menjadi sebab orang berkelahi, namimah. Dan namimah ini biasanya permulaannya ghibah. Apa ghibah? Bergunjing. Kalau sudah bergunjing, memang dia tidak ada maksud misalnya mau hasut, tapi karena biasa gunjing, akhirnya orang berkelahi. Karena setiap ketemu orang, kejelekan orang, terus akhirnya orang berkelahi. Namimah. Ini sebab azab kubur. Jadi dihindari Bapak Ibu. Kalau kita buang air, terkena baju kita, celana, pakaian, basuh. Karena kencing termasuk najis mutawasithah, yang pertengahan. Cara membersihkannya bagaimana? Dibasuh dengan air kemudian diperas. Mana yang dibasuh? Yang terkena saja. Nah, tidak semua baju dibasuh, yang kena saja. Ini di antara sebab. Sekarang bagaimana cara terhindar dari azab kubur? Yang pertama baca surah Al-Mulk. Ya. Kata Nabi SAW, keutamaan surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Quran itu dia punya keutamaan. Jangan setelah ini Al-Mulk terus. Padahal banyak surah yang lain. Tapi juga termasuk surat yang dibaca agar kita selamat dari azab kubur. Karena Al-Baqarah juga keutamaannya ada. Orang yang baca Al-Baqarah di rumahnya, setan lari dari rumahnya. Nah, jadi masing-masing surat punya keutamaan.
Surah Yusuf misalnya bikin tampan, ya itu. Ya Yusuf bikin tampan, surah Yusuf. Anda, surah Al-Quran bukan untuk itu ya. Orang biar anaknya bagus ketika hamil baca surah Yusuf ya. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Surah dari Al-Quran bukan untuk itu, apa gunanya. Kalau percaya cobalah Bapak Ibu. Misalnya nilai dari tampilannya mungkin 6. Apakah setelah baca surah Yusuf jadi 10? Fisiknya enggak, tapi mungkin cahayanya iya. Ya, karena dia melakukan ketaatan. Ketaatan bisa membuahkan cahaya di wajah. Jadi tapi bukan untuk itu ya surah Yusuf diturunkan. Jadi jangan jadikan surah Al-Quran itu untuk salah guna. Surah Yusuf jangan ya. Karena surah Yusuf dan semua surat atau ayat dalam Al-Quran diturunkan bukan untuk itu, tapi untuk apa? Al-Quran diturunkan untuk doman, petunjuk. Baik. Kemudian memperbanyak doa sebagaimana yang kita ajarkan tadi agar selamat dari azab kubur. Kata Nabi, Bapak Ibu, tentang surah Al-Mulk, hiyal mani'ah. Surah Al-Mulk itu penghalang. Hiyal munjiyah adalah penyelamat min azabil qabr, dari azab kubur. Jadi baca surat Al-Mulk, apalagi hafal bagus ya. Tapi bukan berarti sering baca surah Al-Mulk maksiatnya terus, bukan seperti itu. Maksiatnya juga ditekan, surah Al-Mulknya diperbanyak membacanya. Kemudian dalam hadis yang lain, inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayat. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran, tidaklah dia kecuali ada 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar. Nanti akan memberikan syafaat kepada seorang sampai dia keluar dari neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa adkhalathu jannah, dia dimasukkan ke surga. Wa hiya suratu tabarak, surat tabarak. Jadi surat apa itu? Al-Mulk. Ini keutamaan. Dalam hadis lain, suratu tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Surat Tabarakalladzi biyadihil mulk adalah pencegah dari azab kubur. Nah, ini keutamaannya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.